Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Oh iya, untuk mengingatkan kembali, jangan lupa like, share, and subscribe channel kami ya. Oke, langsung saja kita masuk bagian kedua, sejarah berdirinya Yayasan Perguruan DDI Pulau Kecil, yaitu periode berdirinya MTS DDI Pulau Kecil. Pada tahun 1982, atas prakarsa para guru, Yayasan Pemuka Masyarakat dan Pemerintah Madrasah Sanawiyah atau MTS DDI Pulau Kecil resmi didirikan. Kepala desa pada saat itu, Haji Senin Muhammad Saleh, dalam pidato sambutannya pada saat itu menyampaikan bahwa pada hari ini desa Pulau Kecil melahirkan anak kembar yaitu MTS DDI dan SMP Perintis. Haji Muhammad Nawawi, salah seorang tokoh masyarakat, ketika kemudian diangkat sebagai ketua komite. Pada periode awal, siswa-siswi MTS sebagian adalah alumni dari MIDDI dan sebagian lainnya adalah tamatan mengaji tudang atau pengajian yang ada sekitar Pulau Kecil. Tenaga pengajar pada saat itu selain diangkat dari guru-guru MI, diantaranya Ustadz Tahir, Ustadz Haji Muhammad Syarifuddin, Mastur Hayat, Muslimin juga sebagian direkrut dari guru-guru SMP Perintis, khususnya untuk mata pelajaran umum, diantaranya Sofyan, Herman, Mahidin, Mastur, dan Abdullah. Sementara itu, Ustadz Tahir juga bantu mengajar agama Islam di SMP Perintis. Dalam kurun waktu 1985-an sampai 1990-an, tercatat sejumlah guru pernah mengabdi di MTS DDI, di antaranya Mujiono, Dr. Andes Yahya, Syam Munir, Siri Qasim, Gustam Effendi, M. Amin, Irwan Jufri, Ilyas, Abdullah Idris, Nojik, Amir, dan Ishak. Memasuki era 90-an, Ustadz M. Tahir menderita penyakit kanker. Terkadang beliau dirawat di rumah sakit. Kondisi MTS saat itu agak sedikit goyang, karena pada waktu itu sebagian besar siswa banyak yang memilih untuk melanjutkan pendidikan menengah pertama ke SMP Perintis. Tetapi ini menjadi perdebatan di kalangan tokoh-tokoh yang ada di desa Pulau Kecil. Kepala desa, Haji Senin Muhammad Saleh, waktu itu mengadakan beberapa kali pertemuan atau rapat dengan para tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas situasi pendidikan saat itu. Karena budaya barat mulai memasuki ranah desa Pulau Kecil, tokoh agama dan sebagian tokoh masyarakat lebih menekankan agar anak-anak yang mau melanjutkan pendidikan menengah pertama dimasukkan ke MTS saja. Tujuannya agar generasi muda saat itu tidak terpengaruh dengan budaya-budaya barat dengan modal ilmu agama yang diajarkan di MTS. Pada tahun 1993, Ustadz M. Tahir yang pada saat itu masih menjabat sebagai kepala sekolah wafat. Situasi ini membuat keadaan MTS semakin rumit. Kak Senen kembali mengadakan pertemuan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa guru DDI. Ustadz Haji Syarifuddin tidak ikut rapat karena ada keperluan mendadak. Hasil rapat memutuskan Ustadz Haji Syarifuddin sebagai kepala sekolah dan Mastur Hayat sebagai wakil kepala sekolah. Keadaan MTS mulai membaik ketika ada tambahan guru seperti Yusuf, Suyuti, Nur Hayati DP, Nur Hayati DM, Syam Rizal, dan Jumaidah. Memasuki era 2000-an, beberapa tenaga pengajar yang berpendidikan sarjana pun mulai berkecimpung di MTS DDI, seperti Abdul Rahman, Arsyad, Fazmi Nuryani, dan Taufik Hidayatullah. Masuknya tenaga pengajar muda memberikan sedikit warna pada MTS DDI Pulau Kecil. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler, bidang seni budaya, dan olahraga pun mulai menunjukkan hasil positif. Sejumlah prestasi diraih di berbagai event. Peminat madrasah dari waktu ke waktu juga menunjukkan tren positif, apalagi setelah SMP Perintis tutup. Maka siswa yang baru tamat dari sekolah dasar di wilayah Pulau Kecil semakin banyak meneruskan pendidikan ke jenjang menengah pertama di MTS DDI Pulau Kecil. Selanjutnya, periode berdirinya Madrasah Aliyah.
Sejalan dengan pertumbuhan MTS yang cukup pesat dan menghasilkan banyak alumni, maka pada tahun 2005 sejumlah guru MTS bekerja sama dengan tokoh masyarakat berinisiatif mendirikan Madrasah Aliyah. Pada mulanya, gedung yang digunakan untuk pembelajaran hanya ada satu lokal, yaitu gedung bekas peninggalan taman kanak-kanak yang kondisinya cukup memprihatinkan, dengan siswa hanya 9 orang. Kondisi ini tidak melunturkan semangat guru dan siswa yang baru menuai pendidikan menengah atas saat itu. Pada periode awal, penyediaan perlengkapan sarana prasarana melibatkan beberapa masyarakat seperti Haji Daeng Mas Saleh dan Haji Abdul Qadir, Haji Muhammad Nawawi, Ustadz Haji Muhammad Syarifuddin HS, Mas Nur Hayat, dan banyak lagi tokoh masyarakat lainnya yang cukup banyak memberikan sumbangan dalam penyediaan fasilitas sekolah. Hasil musyawarah masyarakat pada saat itu kemudian menetapkan Fazmi Nuryani sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah DDI dari tahun 2005 sampai tahun 2012, dibantu Marsidi sebagai wakil, Abdul Rahman sebagai Kepala TU, dan Santi sebagai bendahara. Pada tahun 2012, Kepala Sekolah MADDI digantikan oleh Ustadz Abdul Rahman, sedangkan Fazmi Nuryani menjadi guru tetap di SMA Negeri Pulau Kijang. Seiring berjalannya waktu, MADDI Pulau Kecil mulai berkembang, baik itu dari sarana, prasarana, kurikulum, dan prestasi siswa-siswi dalam mengikuti berbagai ajang perlombaan. Itulah sejarah singkat berdirinya Yayasan Perguruan DDI Pulau Kecil. Adapun narasumber sejarah yaitu Syarifuddin Asaf, Haji Syarifuddin Hasan, Haji Muhammad Nawawi, Muslimin, Haji Zainal Abidin, Mas Nur Hayat, Abdullah Mukhtar, dan Bahtiar. Oke sahabat, untuk selanjutnya kami akan membahas tokoh-tokoh yang terlibat dalam pendirian Yayasan Perguruan DDI Pulau Kecil. Nantikan video selanjutnya ya sahabat.